Bapak Ibu, di sesi berikutnya kita akan berbagi terkait dengan riset mutakhir pola makan ibu menyusui, konsentrasi DHA ASI dan status gizi bayi. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Bapak Nurfi Afriansah, Ketua Bidang Ilmiah DPP Persagi. Secara ringkas, biodata beliau, Bapak Nurfi Afriansah, MSc.Ph, saat ini adalah peneliti pada Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Balitbangkes sampai sekarang. Beliau juga merupakan Ketua Redaksi untuk Jurnal Gizi Indonesia yang terakreditasi SINTA. Beliau Ketua Redaksi untuk Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan, Ketua Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, anggota Redaksi Jurnal Gizi Indonesia, dan anggota Redaksi Jurnal Penelitian Gizi dan Masyarakat. Selama beliau saat ini sedang menyelesaikan program studi doktor ilmu gizi manusia pada Fakultas Ekologi Manusia IPB. Beliau memiliki master degree di bidang Science Public Health dari Griffith University School of Public Health, Brisbane, Queensland, Australia, SKM dari SKM UI, dan BSc dari Akademi Gizi Depkes. Pada Bapak Nurfi, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Rahmi atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan suaranya jelas ya, karena di sini ada terganggu dengan hujan nih. Iya, saya siang ini akan memaparkan presentasi yang membatasi diri pada pola makan dan aspek kesehatan masyarakatnya ya, karena tadi aspek klinis dari ibu menyusui sudah dipaparkan panjang lebar oleh Dr. Yomi. Ya. Slide berikut. Ya, slide berikut. Ya, paling tidak saya akan memaparkan mengenai pengantar mengenai pentingnya pemberian ASI, konsentrasi zat gizi dalam air susu ibu, kemudian manfaatnya bagi ibu dan bayinya, kemudian pola makan ibu, dan bagaimana konsentrasi DHA pada ASI. Dan penutup. Slide berikut. Nah, sebagai satu-satunya sumber gizi bagi bayi dalam dalam masa pertama kehidupannya, ASI itu berperan penting dalam perkembangan. Ya. Bayi dari ibu yang memiliki status gizi yang adekuat, ya, artinya yang cukup, itu memiliki cadangan sebagian zat gizi saat lahir. Tetapi bayi bergantung sepenuhnya pada ASI untuk zat gizi yang lainnya. Jadi bayi itu memang begitu dilahirkan, itu sebetulnya sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk dicukupi dari bekal yang ada pada ibunya. Slide berikut. Ini sebetulnya pernyataan dari dokter spesialis anak yang dikutip oleh jurnal Lancet, ya. Karena karena pernyataan ini termasuk yang jadi milestone untuk penelitian-penelitian kemudian, ya. Jadi Bu Falquist ini menyatakan bahwa dalam semua spesies mamalia, ya, siklus kehidupan itu terdiri dari kehamilan dan menyusui. Nah, di siklus menyusui ini itu di siklus menyusui ini tidak ada satupun spesies, ya, termasuk manusia, yang bisa bertahan hidup kalau pada saat dilahirkan itu tidak disusui. Seperti itu. Slide berikut. Bahkan pada ibu yang bergizi baik, faktor fisiologis atau lingkungan yang lain juga dapat mengganggu status dan kapasitas untuk ibu mentransfer zat gizinya melalui ASI. Slide berikut.
Nah, ini juga pernyataan terkenal yang dikutip oleh jurnal Lancet ya. Ini pasangan dokter spesialis anak ya. Jadi suami dan istri Jelif and Jelif ini dalam buku klasiknya Human Milk and the Modern World itu sebetulnya sudah menyatakan bahwa ini tahun 78 ya, menyatakan bahwa breastfeeding atau pemberian ASI itu relevan untuk masa kini dan juga konsekuensinya nanti pada gizi bayi dan pada kesehatan setelah dia dewasa kelak. Dan ini tahun 78 ini sekarang itu sudah mulai dibuktikan oleh banyak penelitian, termasuk yang tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Dian dan juga oleh Dr. Yom. Slide berikut. Nah, ulasan berikut saya ingin membatasi mengenai pengetahuan terkini konsentrasi zat gizi yang dinamis ya melalui inisiasi dan progresi atau perkembangan laktasi menyusui. Kemudian juga faktor yang dapat dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi termasuk intervensi yang memengaruhi konsentrasi zat gizi ASI. Slide berikut. Ini satu-satu zat gizi ya yang dirangkum dari banyak penelitian ya. Yang pertama itu tiamin atau vitamin B1. Itu ini ketergantungan bayi pada ASI-nya tergantung ya. Ini positif itu artinya iya tergantung, kalau negatif itu artinya tidak ya. Jadi vitamin B1 ini itu tergantung pada bayi. Jadi kandungannya itu sangat tergantung ya. Tergantung bayi pada ASI. Kemudian tren konsentrasinya itu meningkat dalam beberapa bulan pertama. Jadi vitamin B1 ini konsentrasinya meningkat dalam beberapa bulan pertama. Ini tidak dipengaruhi oleh ibu, tapi dipengaruhi oleh pola makan ibu. Nah, untuk pemberian suplementasi pada ibu itu plus minus, artinya ada yang dipengaruhi dan ada yang tidak. Nah, yang dipengaruhi itu adalah pada saat pola makan ibu itu tidak mencukupi. Jadi kalau ibu itu pola makannya tidak mencukupi, terutama yang mengandung tiamin, maka itu terpengaruh air susu ibunya. Seperti itu ya. Sementara faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI itu tidak ada penelitian yang datanya cukup di sini. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin B2 ya, riboflavin. Ini juga ketergantungan bayi pada ASI juga positif. Kemudian tren konsentrasinya itu menurun versus stabil. Jadi ada yang menurun, ada yang stabil ya. Jadi beberapa penelitian menyatakan seperti itu. Kemudian kandungan vitamin B2 ini juga ada yang dipengaruhi dan ada yang tidak untuk ibu ya, dipengaruhi oleh faktor ibu. Terus untuk pola makan ibu ini dipengaruhi. Suplementasi pada ibu juga berpengaruh terhadap kadar vitamin B2. Sementara faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI ini tidak ada data yang cukup. Kemudian vitamin B6 ini ketergantungan bayi pada ASI-nya itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi beberapa penelitian seimbang ya, ada yang menyatakan bisa dipengaruhi, ada yang tidak. Kemudian tren konsentrasinya itu meningkat dalam minggu-minggu pertama postpartum, diikuti dengan penurunan bertahap setelah itu. Nah, sementara itu kondisi ibu itu juga berpengaruh terhadap vitamin B6 ini ya. Pola makan ibu juga berpengaruh, suplementasi ibu juga berpengaruh. Jadi ibu yang dikasih suplementasi yang mengandung vitamin ini otomatis akan mempengaruhi kandungan dari ASI-nya. Sementara faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI itu tidak ada datanya yang cukup. Slide berikut.
Nah, ini vitamin B12. Vitamin B12 juga ketergantungan bayi pada ASI-nya positif, ya. Sementara tren konsentrasinya itu menurun dalam 3 sampai 4 bulan pertama laktasi. Nah, ini faktor ibu dipengaruhi oleh ibu, juga diet ibu juga punya pengaruh. Sementara suplementasi ibu itu bisa positif, bisa negatif, ya. Nah, faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI ini ada datanya di sini, yaitu kalau ibunya itu seorang vegetarian, itu akan mempengaruhi kandungan vitamin B12 karena sebagaimana kita ketahui kandungan vitamin B12 itu banyak terdapat pada pangan hewani. Nah, kalau yang melakukan vegetarian itu biasanya kan mengkonsumsinya yang dari produk nabati, ya, sehingga otomatis vitamin B12 pada ASI-nya itu rendah, ya. Nah, pada yang anemi perniciosa juga itu rendah, ya. Yang konsumsi pangan hewaninya rendah juga jelas, ya. Kemudian jenis vitamin berikutnya adalah vitamin B9 atau folat. Ini folat ini juga ketergantungan bayi pada ASI juga positif, ya. Nah, tren konsentrasinya ini memuncak pada 2-3 bulan laktasi. Ya. Ini tidak dipengaruhi oleh ibu, pola makan ibu juga tidak berpengaruh, suplementasi ibu juga tidak berpengaruh. Sementara faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI itu datanya tidak cukup, ya, data penelitiannya. Kemudian kolin ini juga salah satu jenis vitamin B, ya. Ini ketergantungan bayi pada ASI itu juga positif, ya. Kemudian tren konsentrasinya itu meningkat dengan cepat dari 7 sampai 22 hari postpartum dan tetap stabil pada ASI yang sudah matur, ya. Nah, ini konsentrasi kolin ini itu dipengaruhi oleh ibu, dipengaruhi juga oleh diet ibu atau pola makan ibu, juga dipengaruhi oleh suplementasi ibu, ya. Nah, ini ada faktor genetik di sini. Jadi SNP ini struktur genetik, ya, yang melekat pada, tapi di sini tidak pengaruh sebetulnya. SNP itu tidak pengaruh. Terus kelahiran prematur juga tidak berpengaruh terhadap kandungan kolin. Nah, yang berpengaruh itu adalah kalau ada inflamasi, ya, kalau ada peradangan itu pengaruh terhadap konsentrasi kolin pada ASI. Hormon juga, yang bisa berpengaruh, bisa tidak, positif negatif. Slide berikut. Nah, ini vitamin C. Vitamin C itu ketergantungan bayi pada ASI itu positif, ya. Tren konsentrasinya tertinggi di kolostrum, kemudian menurun seiring dengan perkembangan laktasi, ya. Ini tidak dipengaruhi oleh ibu, tapi ada yang dipengaruhi atau ada juga yang tidak, pola makan dari ibu. Begitu juga dengan suplementasi pada ibu, ya. Nah, kelahiran prematur pada ibu itu berpengaruh terhadap kandungan vitamin C. Merokok tidak, sementara diabetes juga tidak, ya. Nah, kemudian kandungan vitamin A. Kandungan vitamin A ini ketergantungan bayi pada ASI itu positif, ya. Tren konsentrasinya itu tertinggi juga pada kolostrum, ya. Dia menurun stabil dalam ASI yang matur, ya. Nah, tidak dipengaruhi ibu. Ini juga kandungan vitamin A-nya tidak dipengaruhi oleh ibu kecuali cadangan ibu habis. Jadi ibu itu pada dasarnya memiliki cadangan vitamin A. Nah, kalau pola makan ibu itu kekurangan lama bahan makanan mengandung vitamin A, itu otomatis nantinya akan mengeluarkan ASI yang kandungan vitamin A juga rendah, ya. Juga dipengaruhi oleh pola makan, ya, pola makan ibu, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang dipengaruhi itu jika cadangan ibu tidak cukup, ya, tadi itu sama, ya. Kemudian suplementasi ibu itu juga dipengaruhi, ya. Nah, faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI itu
kelahiran prematur tidak dipengaruhi di sini. Mengenai ibu yang statusnya remaja sudah jadi ibu itu juga tidak pengaruh. Faktor paritas yang berpengaruh di sini. Ya. Slide berikut. Vitamin D. Nah, vitamin D ini ketergantungan bayi pada ASI itu ada yang tergantung, ada yang tidak ya. Ini vitamin D3 itu vitamin yang yang positif, pengaruhnya yang bisa langsung digunakan di dalam tubuh itu ada, tetapi tidak untuk yang aktif ya. Nah, tren konsentrasinya itu untuk bentuk vitamin D aktif itu sedikit dalam ASI ya, konsentrasinya. Jadi memang vitamin D ini perlu perhatian untuk dicukupi konsumsinya ya, karena memang tren konsentrasinya di ASI itu sedikit ya. Kemudian ini apakah ini dipengaruhi juga oleh kondisi ibu? Ada yang iya, ada yang tidak. Itu data, jadi datanya kontradiksi. Ada yang menyatakan iya, ada yang tidak ya. Kemudian bagaimana pola makan ibu? Pola makan ibu juga sama. Diet dapat mempengaruhi vitamin D3 dari ASI, tetapi tidak untuk bentuk vitamin D yang aktif. Suplementasi ibu juga berpengaruh. Nah, di sini faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI itu adalah musim. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, vitamin D itu kan juga bisa diperoleh dari sinar matahari ya. Jadi ini kalau penelitian di negara-negara barat atau negara dengan 4 musim itu untuk negara yang musimnya pada saat itu cahaya matahari itu redup atau tidak ada, nah itu pengaruh ke status vitamin D. Paparan sinar matahari ini pengaruh ya. Obesitas juga itu ya. Ini juga pengaruh karena pengaruh ke metabolisme dari vitamin D. Kemudian vitamin E. Vitamin E ini ketergantungan bayi pada ASI itu juga positif ya. Tren konsentrasinya itu menurun dari kolostrum menjadi ASI. Menjadi ASI yang sudah matang atau matur lalu stabil setelah itu. Nah, kadar vitamin E pada ASI ini itu tidak dipengaruhi oleh ibu, tidak dipengaruhi oleh pola makan ibu, tapi dipengaruhi oleh suplementasi dari ibu. Ya. Nah, pada kelahiran prematur juga tidak. Faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI juga tidak untuk kelahiran prematur. Ya. Slide berikut. Vitamin K. Vitamin K ini ketergantungan bagi bayi pada ASI itu negatif. Tren konsentrasinya, konsentrasi vitamin K ini itu menurun dalam ASI. Ini tidak dipengaruhi oleh ibu, tidak dipengaruhi oleh pola makan ibu, tapi dipengaruhi oleh suplementasi ibu. Nah, sementara faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI itu tidak ada data yang cukup untuk memperoleh kesimpulannya. Kemudian zat besi. Zat besi ini ketergantungan bayi pada ASI itu negatif. Ya. Tren konsentrasinya itu menurun dalam ASI, kemudian menurun dalam tahun pertama laktasi. Ya. Jadi memang zat besi ini kecenderungan kekurangannya itu tinggi pada bayi karena memang ASI-nya sendiri konsentrasinya rendah ya. Ini tidak dipengaruhi oleh ibu, oleh pola makan ibu, ya. Suplementasi juga karena bukti tidak konsisten ya. Kemudian zat tembaga, ini ketergantungan bayi pada ASI itu negatif ya. Konsentrasinya menurun dalam ASI, kemudian menurun lagi seiring berjalannya masa laktasi ya. Ini juga tidak dipengaruhi oleh ibu, pola makan dan suplementasi ibu. Ya. Tapi faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI adalah konsentrasi selenium ASI, karena selenium ini memang dalam metabolisme punya interaksi dan integrasi dengan mineral tembaga ini. Slide berikut. Nah, ini
mineral zinc atau seng ya. Ini ketergantungan bayi pada ASI itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positif itu di awal laktasi. Ya. Tren konsentrasinya itu menurun pada awal yang tajam. Ya. Diikuti dengan penurunan yang bertahap. Ini tidak dipengaruhi oleh kondisi ibu, pola makan ibu, dan suplementasi ibu. Usia juga tidak pengaruh, paritas juga, ya, defisiensi zat besi juga. Kemudian kalsium. Kalsium ini ketergantungan bayi pada ASI itu positif ya. Iya, tergantung. Kemudian tren konsentrasinya itu meningkat pada minggu pertama, kemudian menurun bertahap berikutnya dalam masa laktasi. Ya. Ini tidak dipengaruhi oleh ibu, tapi dipengaruhi oleh pola makan ibu ya. Ada juga yang tidak ya, di mana kebiasaan asupan kalsiumnya rendah gitu. Nah, ini juga suplementasi ibu tidak pengaruh, masa remaja tidak, ya defisiensi zat besi juga. Slide berikut. Nah, ini mineral fosfor ya. Ini ketergantungan bayi pada ASI ya atau positif ya. Tren konsentrasinya meningkat pada minggu pertama, kemudian menurun bertahap berikutnya selama laktasi ya. Ini dipengaruhi oleh ibu ya. Hanya pada kasus anomali genetik ya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh pola makan ibu. Nah, untuk suplementasi pengaruhnya pada ibu itu tidak ada data di sini. Nah, faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI ini adalah rendahnya kandungan fosfat pada jaringan ibu itu karena faktor genetik tadi itu ya. Juga hiperparatiroid ini juga ada kelainan di mana kandungan hormon paratiroidnya itu tinggi ya. Tapi ini juga tidak dipengaruhi. Berikutnya adalah magnesium. Mineral magnesium ini ketergantungan bayi pada ASI itu iya positif, kemudian tren konsentrasinya stabil selama laktasi, kemudian ibu tidak dipengaruhi oleh ibu, kondisi ibu, kemudian pola makan ibu juga, kemudian juga suplementasi ibu. Masa remaja juga tidak pengaruh ya ke magnesium ini. Kemudian yodium. Yodium ini ketergantungan bayi pada ASI itu positif ya. Tren konsentrasinya pada awal menurun pada awal, stabil setelah sebulan laktasi ya. Nah, ini dipengaruhi oleh ibu, tidak dipengaruhi oleh ibu, maksudnya. Kemudian pola makan ibu ini mempengaruhi, suplementasi ibu juga mempengaruhi. Nah, merokok itu tidak di sini pengaruh terhadap yodium. Ya. Slide terakhir untuk konsentrasi zat gizi pada ASI, ini 3 terakhir ini adalah zat gizi makro ya. Protein, kita lihat di sini protein ketergantungan bayi pada ASI itu positif ya. Tren konsentrasinya itu singkat, kemudian menurun tajam, lalu stabil dari 2 sampai 6 bulan sampai masa penyapihan. Ini tidak dipengaruhi oleh ibu, diet ibu ya. Diet ibu ini dipengaruhi, tapi ada juga yang penelitian menunjukkan tidak. Ini tergantung komposisi asam amino yang bervariasi menurut asupan ibu. Jadi sangat tergantung pada komposisi asam amino. Kemudian suplementasi ibu ini tidak ada datanya. Volume susu tidak negatif ya. Faktor ibu yang mempengaruhi konsentrasi ASI. Kemudian lemak. Nah, ini yang penting di sini ya. Lemak itu ketergantungan bayi pada ASI itu positif. Tren konsentrasinya meningkat tajam dalam minggu pertama, kemudian stabil. Nah, ini dipengaruhi ibu itu
kondisi ibu mempengaruhi, terus diet atau pola makan ibu juga ada yang berpengaruh, ada yang tidak ya. Ini yang berpengaruh itu komposisi bervariasi menurut asupan ibu ya. Kemudian kalau untuk suplementasi ibu tidak ada datanya di sini. Nah, persen berat badan ideal itu pengaruh ya bagi ibu ya di sini. Kemudian yang terakhirnya karbohidrat. Pak Nurfi, ya. maaf bisa dipercepat sedikit Pak? Oke, iya terakhir karbohidrat ya. Ini positif ketergantungan bayi pada asinya ya. Laktosa itu paling rendah itu di kolostrum, jadi stabil saat susu matur ya. Nah ini faktor volume susu itu pengaruh ya faktornya. Nah berikutnya, asam lemak tadi kan ada disebut masalah lemak ya. Asam lemak tidak jenuh ganda rantai panjang itu asam lemak omega 3 DHA dan omega 6 ARA itu ya. Itu keberadaannya dapat mempengaruhi struktur dan fungsi sel ya. Nah, DHA ini sangat penting untuk otak dan retina ya, retina mata ya. Nah, di kedua organ itu DHA itu cepat terakumulasi selama tahun-tahun awal kehidupan dan berperan penting pada perkembangan fungsi visual atau melihat dan fungsi kecerdasan. Nah, ARA atau asam lemak omega 6 di samping cepat bertambah lewat otak bayi juga didistribusikan secara luas ke seluruh organ dan jaringan vital di dalam tubuh. Semakin diakui bahwa DHA dan ARA adalah prekursor dan messenger penting untuk berbagai proses biologis, khususnya yang berkaitan dengan 3 ya, fungsi otak, fungsi kardiovaskuler, dan juga fungsi imunitas. Oleh sebab itu tadi disebutkan kan di awal bahwa bisa mencegah beberapa penyakit ya, dan juga bisa mencegah mortalitas, juga bisa mencerdaskan bayi. Ini karena peran dari zat gizi ini ya. Nah, ini slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, ini kurva perkembangan otak manusia ya. Jadi kalau otak manusia itu mendapat zat gizi yang cukup ya, dia itu dalam 1000 hari pertama kehidupan itu akan mencapai puncak-puncak yang sesuai dengan perkembangan normal ya. Seperti misalnya di sini ya, fungsi melihat, mendengar itu di usia 2 tahun itu akan mencapai puncaknya di sini ya. Jadi di sini pentingnya zat gizi yang berperan penting untuk otak ya. Jadi kalau kekurangan zat gizi itu perkembangan otak tidak akan semaksimal yang tampak pada kurva ini ya. Ya, slide berikut. Nah, ini penelitian terbaru ya, baru dirilis Juli 2020 ya. Sekarang kan Agustus bulan lalu itu ya. Itu salah satu jurnal kelompok dari American Society for Nutrition ya. Ini yang melihat hubungan konsentrasi DHA ya pada air susu ibu dengan pola makan dari ibu ya. Nah, intinya adalah konsentrasi DHA dalam ASI itu dapat dipengaruhi oleh konsumsi, ternyata untuk konsumsi ikan ya, ikan yang dibakar oleh ibu dan seringnya suplementasi DHA pada ibu ya. Nah, ini penelitian ini Jepang ya. Karena sebagaimana kita ketahui, Jepang itu kan pola makan berbasis ikan itu tinggi ya. Jadi penelitian ini memang menunjukkan bahwa ibu-ibu yang konsumsi ikannya tinggi itu ternyata konsentrasi DHA pada ASI itu tinggi ya. Terutama pada ikan yang di grill ya, bakar ya. Nah, konsentrasi DHA dalam ASI itu dapat mencerminkan kebiasaan makan pada ibu di Jepang itu ya. Nah, slide berikut. Maaf, Pak, bisa dipercepat? Ya, udah 2 slide lagi ya. Ya, ini contoh ini kandungan ikan ya, kandungan DHA pada ikan. Slide berikut. Ya.
Ya, slide berikut. Mungkin langsung aja slide berikut. Nah, ini dari siklus 1000 hari pertama kehidupan itu, di tengah-tengah ini ada siklus gimana kontribusi dari menyusui ya terhadap pentingnya kualitas dari kualitas kesehatan dan kecerdasan dari bayi. Slide berikut. Nah, ini juga tadi ada yang bertanya, nah ini hasil dari publikasinya World Bank ya, Bank Dunia, yang menunjukkan bahwa ternyata ASI eksklusif itu punya kontribusi investasi gizi yang tinggi ya, malah lebih tinggi daripada kontribusi investasi pada penanggulangan anemia pada ibu, pada stunting juga ternyata memberikan ASI pada anak itu investasinya paling tinggi ya di antara 4 ini. Slide berikut. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ini ya, dalam lebih dari 3 dekade terakhir, bukti di balik rekomendasi menyusui itu telah berkembang pesat. Hasil-hasil dari studi epidemiologi dan pengetahuan yang berkembang tentang peran epigenetik, sel-sel punca, dan asal mula perkembangan kesehatan dan penyakit itu memberi dukungan kuat terhadap statement yang tadi dinyatakan oleh 2 dokter spesialis anak di awal itu ya. Dalam sejarah sains belum pernah begitu banyak diketahui tentang pentingnya pemberian ASI yang kompleks bagi ibu dan anak. Oleh sebab itu, slide berikut terakhir ya. Nah, oleh sebab itu di dalam SDG itu di 17 SDG ini semua ada kontribusi dari ASI ya. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih.